sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Febrina Brigitte Munte dengan NIM 21010172, Prodi Pak Grup B. Dosen pengampu Bapak Dr. Baginda Sitompul MPDK. Tugas ini saya buat untuk memenuhi nilai UTS dari mata kuliah Teologi Sistematika. Pada masa ini banyak orang yang meragukan Alkitab sebagai firman Tuhan. Para ahli berpendapat bahwa Alkitab hanyalah sebuah karya sastra yang sama dengan buku-buku sejarah lainnya. Ini menyebabkan banyaknya polemik dan perdebatan tentang hal itu. Namun, secara iman Kristen mengakui bahwa Alkitab adalah firman Allah yang hidup, yang berisi tentang pegangan hidup orang Kristiani. Di zaman modern, pasti banyak yang bertanya tentang Alkitab. Bahkan, banyak yang mengatakan bahwa Alkitab yang ditulis sekarang telah diperbaharui dari Alkitab yang sebenarnya atau palsu. Ini merupakan pandangan yang telah dikonsumsi banyak orang, termasuk orang-orang non-Kristen. Dan ini bisa berdampak buruk jika kita tidak bisa memberikan jawaban dengan baik dan tepat. Di sini, saya akan memaparkan topik tentang bibliologi, yaitu pengajaran tentang Alkitab, sehingga kita bisa memastikan bahwa Alkitab itu firman Allah yang eksis sampai kesudahan zaman. Bibliologi. Bibliologi merupakan ilmu yang mempelajari seluk-beluk penulisan Alkitab dan peranannya dalam iman Kristen. Pentingnya mempelajari Alkitab. Apa itu Alkitab? Alkitab merupakan kumpulan tulisan-tulisan suci tentang hubungan Allah dengan manusia dan pernyataan tentang apa yang Allah kehendaki. Mengapa sih harus mempelajari Alkitab? Mempelajari Alkitab dapat kita ilustrasikan dengan menambang emas, di mana jika kita tidak bekerja keras dan hanya mengayak kerikil di aliran sungai, maka kita akan mendapat sedikit debu emas. Tetapi jika kita terus berusaha menggali, kita akan mendapatkan upah yang lebih besar dari usaha kita tersebut. Berikut manfaat besar dari Alkitab jika kita mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Pertama, membawa pada jalan keselamatan, tertulis di 2 Timotius 3 ayat 15. 2. Meyakinkan kita akan keselamatan yang sudah kita terima, tertulis di 1 Yohanes 5 ayat 13. 3. Menjadikan kita orang Kristen yang kuat, tertulis di 1 Yohanes 2 ayat 14. Sebab Alkitab adalah gizi rohani yang harus dimakan. Alkitab disebut air, susu, roti, makanan keras, dan madu. Keempat, memberikan keyakinan dan kuasa doa, tertulis di 1 Yohanes 5 ayat 14. Kelima, memberitahukan kita bagaimana menyucikan diri dari dosa, tertulis di 1 Yohanes 1 ayat 9. Keenam, memberikan sukacita, tertulis di Yohanes 15 ayat 11. Ketujuh, memberikan kesehatan, tertulis di Mazmur 19 ayat 8-9. Kelapan, menimbulkan damai sejahtera, tertulis di Yohanes 16 ayat 33. Kesembilan, membimbing kita dalam membuat keputusan dalam kehidupan kita. Kesepuluh, menjamin keberhasilan. Dalam hidup kekristenan, tidak ada unsur yang lebih penting daripada mendalami Alkitab. Unsur-unsur yang lain itu mempengaruhi pertumbuhan orang Kristen, tetapi sesungguhnya tidak dapat menggantikan pendalaman dan penguasaan firman Allah yang tertulis. Pernyataan Allah dan wahyu Allah. Yang dimaksud dengan pernyataan Allah ialah tindakan Allah untuk menyatakan atau memperkenalkan dirinya kepada manusia, dapat kenal Allahnya atau mempunyai pengetahuan tentang Allahnya. Semua agama didasarkan atas keyakinan bahwa Allah yang dipertuhankan memperkenalkan diri kepada manusia, sehingga manusia kenal dengan Tuhannya, sekalipun pengenalan itu tidak sempurna. Melalui pengenalan itulah maka manusia dapat menyembah Tuhannya. Dalam bahasa Yunani pernyataan adalah apokalipsis dari kata apokalipto yang artinya menyiapkan, menanggalkan, membuka selubung, menunjukkan yang tersembunyi, memberitahukan yang tidak dikenal. Jadi,
Pernyataan Allah secara umum adalah suatu tindakan Allah, baik itu perbuatan maupun kata-kata, yang adalah inisiatif Allah sendiri untuk membuka diri agar manusia yang Ia ciptakan dapat mengenal Allah penciptanya. Pengilhaman Alkitab. Pengilhaman memiliki istilah inspirasi yang artinya adalah tuntunan atau pengaruh supranatural dari Roh Allah dan pikiran para penulis Alkitab, sehingga hal tersebut menjadikan tulisan-tulisan yang dihasilkan mereka sebagai catatan yang progresif dan berotoritas dari wahyu dan kehendak Allah. Pengilhaman merupakan suatu bentuk spesifik dari pewahyuan ilahi, yang mana Allah melalui karya Roh Kudus memilih manusia untuk mencatat kebenarannya yang dinyatakan dalam bahasa manusia sebagai firman yang tanpa salah dan tertulis bagi umatnya. Dalam teologi disebut sebagai proses akomodasi ilahi. Oleh karena itu, pengilhaman dapat dikatakan sebagai tindakan Allah yang penuh kasih, yang mana Allah menyatakan dirinya sendiri kepada manusia. Doktrin pengilhaman. Doktrin pengilhaman bukan merupakan sesuatu yang dipaksakan oleh para teolog terhadap Alkitab, tetapi merupakan ajaran Alkitab sendiri. Suatu kesimpulan yang didapat dari data yang ada di dalamnya. Ada beberapa data yang relevan yang disuguhkan dalam Alkitab dan berbicara kepada setiap orang percaya. Pengilhaman dibutuhkan untuk meneguhkan pernyataan Allah. Jika Allah telah menyatakan dirinya, tetapi rekaman pernyataan tidak dilakukan dengan akurat, maka pernyataan Allah akan terus dipertanyakan. Jadi, pengilhaman menjamin keakuratan pernyataan. Bukti-bukti inspirasi. A. Adanya pernyataan-pernyataan di luar kemampuan berpikir manusia. Misalnya, tentang dosa manusia, keselamatan, Allah Tritunggal, dan lain-lain. B. Adanya pernyataan-pernyataan yang bersifat nubuatan dan yang sekarang sebagian sudah terjadi yang tidak mungkin muncul dari pikiran manusia. C. Adanya pernyataan-pernyataan yang bersifat sejarah yang jauh di luar pengetahuan manusia, misalnya tentang kejadian penciptaan dan lain-lain. D. Adanya pernyataan-pernyataan yang mempunyai kuasa yang mengubahkan hidup manusia dari zaman ke zaman. E. Adanya pernyataan-pernyataan yang berisi ajaran moral yang sangat tinggi yang juga diakui oleh agama-agama yang lain. F. Adanya kesatuan tema dan isi dari seluruh Alkitab meskipun ditulis oleh penulis-penulis yang mempunyai latar belakang berbeda dan hidup pada zaman yang sangat berbeda. G. Bukti kelanggengan Alkitab. Meskipun sudah dilakukan usaha berkali-kali untuk memusnahkannya, tetapi Alkitab tetap ada. Kanon Alkitab. Kanon Alkitab adalah himpunan kitab yang diyakini benar otoritas sebagai firman Allah dan layak menjadi tolak ukur untuk iman umat. Kata kanon sendiri adalah kata Yunani yang secara harafiah berfaedah tongkat pengukur, yaitu tongkat yang menjadi sebagai standar pengukuran. Dalam konteks Alkitab, kanon secara umum dipahami sebagai daftar kitab-kitab yang menjadi standar atau aturan yang bersifat normatif untuk umat. Bagian penganonan Alkitab atau yang biasa dikenal dengan istilah kanonisasi adalah sebuah bagian yang berlaku selama berabad-abad. Bagian ini melibatkan diskusi yang berkelok-kelok mengenai kitab mana yang dianggap berwibawa dan kitab mana yang tidak. Kitab-kitab yang dianggap berwibawa ini kemudian dikenal dengan istilah kanonisitas. Komposisi Alkitab. Alkitab terdiri atas Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, yang masing-masing perjanjian terdiri atas kitab-kitab yang bersifat kanonik. Keseluruhan kitab yang berjumlah 66 ini, Perjanjian Lama terdiri dari 39 dan Perjanjian Baru terdiri dari 27 kitab, diterima sebagai kitab-kitab kanon dan disatukan pada abad 2 sampai 4 Masehi. Penulisan Alkitab terjadi dalam kurun waktu lebih dari 1500 tahun, yaitu mulai zaman Musa hingga abad pertama Masehi. Namun, demikian kita memahami Alkitab sebagai satu kesatuan yang utuh dan menyeluruh.
Otoritas Alkitab. Otoritas Alkitab berarti Allah memiliki wewenang atau kekuasaan hukum yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Otoritas juga dapat diartikan sebagai tema dasar teologis yang menghantar pada pembahasan mengenai pernyataan, pewahyuan, ketidakbersalahan, dan beberapa tema lain mengenai Alkitab. Iluminasi. Iluminasi berasal dari kata Yunani photizo, artinya menerangi, memberi penerangan, dan batin. Berdasarkan pengertian etimologis dapat disimpulkan bahwa iluminasi adalah pekerjaan Roh Kudus yang membantu membukakan pikiran dan hati orang percaya supaya mereka dapat mengerti atau menafsirkan Alkitab dengan benar dan mengaplikasikan kebenaran itu dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan mereka. Akhirnya, bisa disimpulkan di sini bahwa Alkitab berasal dari Allah saja dan menyatakan kepada manusia siapa itu Allah. Karena Alkitab berasal daripada Allah, maka bisa dikatakan Alkitab merupakan firman Allah yang berbeda dengan semua buku-buku yang ada di dunia ini. Selain itu, Alkitab juga memiliki sejumlah ciri-ciri yang menegaskan akan kewibawaannya sebagai firman Allah. Allah sudah melakukan bagiannya, yaitu memberikan Alkitab dan menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Sekarang, bagian kita, yaitu menerima Alkitab itu dengan rendah hati sebagai firman Allah, lalu membacanya dan merenungkannya, sehingga dari situ kita boleh semakin mengenal, dan dengan semakin mengenalnya tentu kita akan semakin mengasihinya. Dari pemaparan di atas, kita dapat memastikan bahwa Alkitab merupakan firman Allah yang memiliki otoritas. Allah memang sebuah karya ilmiah, namun tidak sama dengan karya ilmiah lainnya, karena Alkitab diinspirasikan atau diwahyukan oleh Allah kepada manusia, dan Roh Kudus membimbing, menuntun orang-orang yang dipilih Allah untuk menuliskan Alkitab. Sampai kapanpun, Alkitab adalah perkataan Allah yang kekal, yang tidak berkesudahan sampai akhir zaman atau sampai kedatangannya yang kedua kali. Ini saya akan memaparkan topik kedua, yaitu tentang Kristologi. Kristologi merupakan cabang ilmu teologi yang membicarakan tentang posisi Yesus Kristus di dalam agama Kristen. Siapakah Yesus Kristus? Sepintas Yesus tampak seperti manusia biasa, sama halnya seperti kita. Ia dilahirkan oleh seorang perempuan, dibesarkan di desa dan berkata-kata seperti bahasa manusia. Ia tidak memiliki hal yang begitu hebat, sehingga kita harus memikirkan dia sedalam-dalamnya. Tetapi, mengapa ia sanggup melakukan perkara-perkara ajaib yang tidak dapat dilakukan oleh manusia biasa? Ia sanggup menyembuhkan penyakit, mengusir setan, membangkitkan orang mati, dan ada banyak hal yang dilakukan Tuhan. Selain menjadi batu sandungan bagi banyak orang, kemanusiaan Yesus juga menimbulkan daya tarik dan tanda tanya yang mengagumkan sekaligus memusingkan banyak orang. Siapakah dia sebenarnya? Siapakah Yesus Kristus? Apakah dia sungguh-sungguh Allah atau nabi atau manusia yang bermoral tinggi? Pertanyaan tentang siapa Yesus bukan lagi asing di telinga kita. Pertanyaan ini merupakan sebuah pertanyaan yang paling kontroversial dalam sepanjang sejarah manusia. Sejak Yesus lahir ke dunia, hidup dan berkarya serta mati di kayu salib, bangkit dan naik ke sorga, sudah banyak pandangan diberikan kepada Yesus. Banyak diskusi seminar yang dilakukan, ribuan bahkan jutaan jilid telah diterbitkan. Banyak manusia yang tidak peduli bahkan merendahkan dia. Tetapi banyak juga manusia yang begitu memuliakan, menyembah dan menyerahkan hidupnya hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Mengapa demikian? Kalau diperhatikan dari seluruh Alkitab, mulai dari kitab Kejadian 1 sampai dengan kitab Wahyu, maka di situ tampak jelas bahwa kehadiran Yesus di dalam Perjanjian Baru atau Mesias dalam Perjanjian Lama telah mengakibatkan manusia terpecah ke dalam dua kutub,
yang tidak mungkin bersatu secara sungguh-sungguh, kecuali dengan kompromi. Ketika Yesus hidup di dunia ini, manusia pada zaman itu tidak bisa ditantang untuk menentukan sikap terhadap diri dan firman-Nya. Ada orang yang percaya dan menerimanya, karena itu memperoleh hidup yang kekal, tertulis di Yohanes 3 ayat 16. Kristus merupakan pusat pemberitaan Alkitab dan dasar iman Kristiani. Tanpa Kristus, kekristenan tidak mempunyai makna apapun, atau no Christian without Christ. B. Permasalahan Kristologi. Dari sejak lahirnya sampai sekarang, pribadi Kristus menimbulkan berbagai macam kontroversi, menjadi daya tarik yang mengagumkan bagi banyak orang, tapi sekaligus menjadi tanda tanya yang membingungkan banyak orang. Isu-isu kontemporer dalam Kristologi melibatkan beberapa masalah yang perlu dibahas. Salah satunya permasalahan teologis. Mempelajari Kristologi dengan metode penelusuran mengakibatkan timbulnya pandangan-pandangan Kristologi yang bertentangan dengan Kristologi tradisional bahwa Yesus adalah Allah dan manusia. Teologi liberal mengatakan bahwa Yesus dalam iman Kristiani berbeda dari Yesus dalam sejarah. Menurut pandangan liberal, Yesus bukanlah Allah dalam rupa manusia dan bukanlah pekerja mujizat, melainkan seseorang yang baik, guru kebenaran-kebenaran dan rohani yang mulia. Penelusuran tentang Yesus dalam sejarah menghasilkan pula beberapa pengamatan, antara lain penyangkalan bahwa Yesus histori itu bukanlah Yesus yang kita imani dan tidak ada mujizat-mujizat yang terjadi. Selain pandangan liberal, di dalam teologi dikenal dua macam pendekatan Kristologi. Kedua metode Kristologi tersebut yaitu Kristologi from above atau Kristologi dari atas dan Kristologi from below atau Kristologi dari bawah. Dua natur Kristus. Pertama, definisi tentang istilah natur dan pribadi. Dengan sudut pandang pemahaman yang tepat dari doktrin ini, sangatlah perlu untuk mengetahui arti yang tepat dari istilah natur dan pribadi yang dipakai dalam pembahasan ini. Istilah natur menunjuk pada arti menyeluruh, seluruh kualitas esensial dari sesuatu, yang menjadikan sesuatu itu sebagaimana dia ada. Substansi sebuah natur adalah suatu substansi yang dimiliki secara umum, dengan semua kualitas esensial yang substansi seperti itu. Istilah pribadi menunjuk pada arti substansi yang lengkap, yang diperlengkapi dengan pikiran, tentu saja suatu subjek yang bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya sendiri. Kepribadian bukanlah suatu bagian esensial dan integral dari suatu natur. Akan tetapi, sebagaimana adanya dulu merupakan terminal akhir dari kecenderungannya. Suatu pribadi adalah sebuah natur dengan sesuatu yang ditambahkan, suatu subsistensi yang berdiri sendiri, yaitu individualitas. Sekarang, logos itu mengambil natur manusia yang tidak diperpribadikan, yang tidak ada pada dirinya sendiri. Inkarnasi dan kenosis. Ketika Yesus datang ke dalam dunia ini, kerajaan Allah mendekat kepada kita. Karena Yesus adalah Sang Raja yang berkuasa atas kerajaan tersebut. Mereka menaruh iman di dalam Kristus, dan firman yang telah ia katakan dengan dirinya sendiri akan disambut di dalam kerajaan Yesus dan memiliki jalan masuk menuju kehidupan yang berkelimpahan dan lebih banyak lagi. Kitab Ibrani 1 ayat 3 mengatakan, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh dengan kuasa. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi. Dalam memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang, Yesus menjadi puncak sejarah penebusan Allah. Dengan membayar harga untuk dosa kita, Ia membebaskan kita dari perbudakan dosa. Penyerahan nyawanya untuk keselamatan orang-orang berdosa
benar-benar merupakan alasan inkarnasi Yesus yang paling penting. 3 jabatan Kristus yang harus kita ketahui. Yang pertama, Yesus sebagai Nabi. Sebelum kita masuk lebih jauh dalam pembahasan kita, maka yang pertama kita akan melihat lebih dahulu pengertian tentang Nabi itu sendiri dan fungsinya. Penetapan Kristus selaku Nabi. Dalam kitab suci, Musa menubuatkan bahwa Allah membangkitkan seorang Nabi yang lain seperti dirinya sendiri. Tertulis di Bilangan 18 ayat 15. Penggenapan itu terjadi pada Nabi Perjanjian Lama dan puncaknya adalah Yesus Kristus yang dikenal sebagai Nabi. Sampai masyarakat yang hidup pada zaman Kristus begitu antusias menyebut Kristus adalah Nabi. Pengakuan Tuhan sendiri adalah seorang Nabi yang datang untuk melaksanakan apa yang dilakukan oleh para Nabi, yaitu menyampaikan amanat Allah kepada manusia. Jabatan yang kedua yaitu Yesus sebagai imam. Di dalam Perjanjian Lama ada 3 jabatan yang dijalankan oleh setiap pemimpin Israel, yaitu nabi, imam, dan raja. Dan ketiga jabatan ini terus ada bagi kehidupan orang Israel. Bagian ini penulis mencoba mengangkat satu topik, yaitu tentang imam. Penulis mencoba mengeksplanasikan apakah benar-benar adalah seorang imam atau hanya sebuah teori yang diangkat ke permukaan untuk dibahas, atau hanya sebuah rekayasa Yesus adalah nabi. Sebab itu yang pertama kita akan melihat tentang bagaimana nabi di dalam Perjanjian Lama. Yang ketiga, Yesus sebagai raja. Penggenapan Yesus sebagai raja. Pertama, kerajaan Allah secara universal, yaitu segenap kekuasaan dan kedaulatan Sang Pencipta dalam mengendalikan, menguasai, serta memerintah alam semesta. Tertulis di 1 Tawarik 29 ayat 11-12. Kedua, kerajaan rohani yang menunjuk pada lingkungan kepatuhan yang sukarela kepada Allah. Kerajaan ini meliputi orang Yahudi, non-Yahudi yang diselamatkan dalam Perjanjian Lama maupun orang percaya dalam Perjanjian Baru dan gereja mula-mula pada masa kini. Tertulis di Roma 14 ayat 17. Ketiga, kerajaan universal tersebut diimplementasikan dari kerajaan Daud. Kerajaan itu dimulai ketika Daud dinobatkan sebagai raja untuk memerintah kerajaan yang bersifat teokrasi. Ada beberapa karya Kristus dalam kehidupan orang percaya, yaitu sebagai kelahiran Kristus, kematian Kristus, kebangkitan Kristus, dan kenaikan Yesus Kristus. Sekian dari hasil pemaparan saya tentang bibliologi dan kristologi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Shalom dan sekian dan terima kasih.